Bismillahirrahmanirrahim. Nabda insyaallah. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan aktivitas kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Senantiasa kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah memudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Dan nantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menggapai dan memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa langgengkan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam keburukan. Dan senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan negeri yang sudah menjadi negeri yang aman, dan Allah Subhanahu wa taala terima segala bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judam wal junun wasai'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sarrif al-waba min hadzal balad waj'al baladana balada Indonesia baladan aminan mutmainna. Allahumma sarrif al-bala min hadzal balad waj'alhu baladan aminan mutmainna ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum, fi hadzal muhadarah
fi tariqati barnamij Zoom dirasatul lughatil arabiyyah min tariqatil bu'ad. Umat Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam program jarak jauh ya, pelajaran ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tafadhalna iftahna jami'an kutubakunna fi buyutikunna. Alkitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Silakan semua mempersiapkan kitabnya. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada jilid yang kedua. Waftahna at-tamrin al-khamis minad darsi al-ashir. Silakan dibuka semua di latihan yang kelima dari pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah nahnu jami'an fi liqa'il madi laqad ta'allamna wa darasna qa'idatal ula min hadha darsi ala wa hiya qa'idah al-fi'li al-mudhari'. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu kaidah yang pertama dari pelajaran ke-10, yaitu adalah tentang kaidah al-fi'lu al-mudhari'. Kita baru membahas tidaknya sedikit dari faidah yang berkaitan dengan fi'il mudhari', di mana kita baru belajar tentang makna yang terkandung dalam fi'il mudhari'. Maknanya adalah fi'il, kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi, akan datang, atau terus-menerus. Kemudian yang kedua, kita belajar dari fi'il mudhari', bagaimana cara kita merubah fi'il dari bentuk madhi menjadi mudhari'. Caranya adalah dengan menambahkan di awal huruf dari fi'il madhi huruf mudhara'ah yang jumlahnya ada 4. Alif, hamzah, a, nun, ya atau ta. Yang kita bahas baru menggunakan satu huruf mudhara'ah, yaitu adalah huruf ya. Sebagai misal, dhahaba, ketika kita ingin jadikan mudhari', maka kata dhahaba, dha, sebelum huruf dha, huruf pertama ditambahkan ya. Kemudian sukunkan huruf setelah ya, yad. Adapun huruf ain fi'ilnya, huruf ketiganya, haknya, ini tergantung dari babnya. Dhahaba, yadhabu. Raja'a, yarji'u. Kharaja, yakhruju. Ghasala, yaghsilu. Doroba, yadribu. Begitu caranya. Cara merubahnya, tambahkan huruf mudhara'ah di depannya, kemudian kita dhammahkan huruf akhirnya. Adapun huruf ketiganya yang setelah huruf sukun itu tergantung dari babnya. Ini faidah ketiga yang alhamdulillah kita pelajari pada pekan lalu. Kita belajar bahwasannya fi'il mudhari' memiliki 6 bab yang dikenal dengan ringkasan ya, batu kali, mana bisa, turun sini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ulu yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini adalah bab fi'il mudhari'. Alhamdulillah kita telah bahas semuanya. Oleh karena itulah pembahasan fi'il mudhari' dari pelajaran 10 tinggal tersisa di latihan yang kelima. Dan latihan kelima ini alhamdulillah telah ummahat kerjakan, jadi PR buat ummahat dan dikumpulkan ke saya. Namun ternyata masih ada di antara ummahat yang menjawab latihan ini dengan jawaban yang salah. Salah dari mana Ustadz? Yang pertama, salah dalam menentukan fi'ilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang salah dari sisi pemberian bab. Artinya sudah benar yaqra'u jawabannya, cuma dia menulisnya dengan yaqru'u. Yaqru'u beda bab. Qara'a itu maksudnya babnya qara'a yaqra'u, bukan qara'a yaqri'u dan bukan qara'a yaqru'u, tapi yaqra'u. Kemudian ada yang nulis yaghsilu jadi yaksalu. Itu salah ya. Saya sampaikan kalau salah bab maka itu menjadi salah maknanya. Terkadang bisa artinya jadi salah atau tidak punya makna jadinya. Oleh karena itu umat perhatikan ketika umat ingin menggunakan fi'il mudhari', maka perhatikan bab yang ada pada fi'il mudhari' yang umat gunakan. Ini babnya apa? Sebelum umat masukkan dalam kalimat. Kalau umat sudah tahu ini masuk pada bab pertama, berarti umat masukkan misalnya kharaja, berarti yakhruju. Jangan diganti jadi yakhriju atau yakhruju. Oleh karena itu untuk faidah buat pemahat yang barangkali masih ada yang salah dan qadarullah memang sulit kalau saya menjelaskannya dalam tulisan WA, WhatsApp, kita akan bahas sama-sama ya latihan kelima ini untuk faidah buat kita semua, khususnya buat yang salah dalam menjawab atau barangkali menjadi bahan murojaah bagi ummahat yang sudah mengerjakannya dengan benar. Insya Allah semuanya bermanfaat.
Ya, kita akan baca ya soal ini. Saya akan berikan persilahkan kepada umat yang sudah masuk dalam kajian ini. Saya minta untuk masing-masing dari umahat menjawabnya, insyaallah. As-soal, ana sa'aqra'u as-soal min hadal kitab. Saya akan bacakan soalnya dari buku ini. Akmilil jumalal atiyata. Akmil artinya sempurnakanlah al-jumalal atiyata. Kalimat-kalimat berikut diwadai dengan meletakkan fi'alin mudhari'in munasibin, fi'il mudhari' yang sesuai, fi'il faraghi di tempat kosong. Saya akan persilakan baca ya dari umat yang sudah masuk di sini. Fadol, karena ini tidak ada namanya yang dari huruf A, maka yang dimulainya dari abjad pertama itu huruf I. Silakan tafadhol. Raqam wahid kalau begitu dibaca Bu Indri. Ahlan wa sahlan Bu Indri. Ahlan bik. Iya, tafadhol. Yadhabu abi ila suqi fi afal. Salah Ibu. Yadhabu abi ila suqi kulla sabahin. Jamil. Kalau jawab yadhabu. Sahih Ibu. Nah, kemarin maksud saya ada yang mengirim ke saya sudah benar. Yadhabu, fiilnya benar, tapi ditulisnya yadhibu. Itu salah ya, maka saya salahkan. Kenapa kok salah Ustaz? Babnya salah. Betul seperti Bu Indri sebutkan tadi, yadhabu. Karena dahaba masuk pada bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu, dahaba yadhabu. Hingga umat kalau ingin menggunakan kata yadhabu, pastikan haknya harus fathah, yadhabu. Nggak boleh yadhibu. Yadhabu abi ila suqi kulla yaumin. Ahsanti Ibu Indri. Terjemahkan. Fadhali. Bapak saya pergi ke pasar setiap pagi. Jamil. Bapak saya pergi ke pasar setiap pagi. Masya Allah. Barakallahu fiik Indri. Ya. Saya tidak lupa ya. Saya akan berikan soal buat Bu Indri berkaitan dengan tasrif dari fi'il madi ke mudhari ya. Coba Ibu sebutkan fi'il mudhari dari fi'il yang saya sebutkan berikut ini. Ibu sudah muroja belum? Coba ya, sebutkan ya. Kataba, fi'il mudhari'nya? Yaktubu. Ya, nggak boleh nyontek ya. Saya nggak lihat ini. Kalau nyontek ya. Enggak. Ya, baik. Nazala. Yanzilu. Masya Allah. Fahima. Apa Ustaz? Fahima. Yafhamu. Jamil. Rafa'a. Yarfa'u. Sajada. Apa Ustaz? Sajada. Yasjudu. Jamil. Hafiza. Yahfadhu. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Najihah. Ahsanti. Taufik barakallah. Nah, selanjutnya rokam isnan. Iqra'i ba'da Bu Indri, di sini masih huruf I. Silakan Bu Ira Iskandar. Ahlan wa sahlan Bu Ira. Anti thalibah jadidah. Tafadhali. Ustaz. Nah. Ya. Alhamdulillah. Iqra'i rokam isnan. Ya. Nah, Ustaz. Mata yarji'u abuka minal masna'. Jamil. Mata yarji'u. Ahsanti. Jawabannya tepat ya. Yarji'u. Ya, fi'ilnya juga tepat disebutkan dengan bab yang benar, yarji'u bukan yarji'u ataupun yarji'u. Perhatikan umahat yang jawab dengan yarji'u salah ya, babnya yarji'u. Terjemahkan Bu Ira. Kapan ayah kamu kembali dari pabrik? Jamil. Kapan ayahmu kembali dari pabrik? Baik, Ibu saya ingin tanya, kembalinya di sini akan kembali atau telah kembali? Akan kembali. Akan kembali. Mudhari. Ibu tahunya dari mana? Akan kembali. Iya. Kan nggak ada akannya. Ibu tahunya kata akan dari mana? Karena didahului dengan huruf mudhari'ah. Iya. Iya, karena fi'il roja'anya adalah fi'il mudhari' yarji'u berarti menunjukkan belum terjadi. Ya, artinya akan begitu ya. Mata yarji'u. Iya, barakallahu fiik Bu Ira. Ahsanti. Coba saya tanya Bu Ira berkaitan dengan ya, saya tanya dulu Bu Ira ya tentang berkaitan pembahasan fi'il tasrif dari madi ke mudhari yang sudah kita bahas pekan lalu. Yang saya minta umat suruh hafal ya. Coba Ibu jawab fi'il mudhari'nya apa ya? Qatala. Ya. Qatala yaqtulu. Jamil, bagus.
Syariba. Syariba yasrobu. Naam. Rokiba. Rokiba yarkabu. Ahsan. Roja'a. Roja'a yarji'u. Naam. Sa'ala. Ta'ala yas'alu. Masya Allah. La'iba. La'iba yal'abu. Barakallahu fiik. Ahsanti Ibu Ira. Barakallahu fiik. Ahsan. Bagus. Maafik barakallah. Alhamdulillah. Lanjutnya tafadhol ba'da Bu Ira, Bu Mardiyah. Ahlan wa sahlan Bu Mardiyah. Iqra'i raqam salasa Bu Ira. Bu Mardiyah, Pak. Yashrabu Ahmadul qahwata wa yashrabu Yusufu syaya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Yashrabu Ahmadul qahwata wa yashrabu Yusufu syaya. Nah, perhatikan Ummahat, ada yang menulis yashrobu tidak pakai titik 3. Ini salah, bukan yashrobu. Itu sariba, nanti beda maknanya, menyerap. Ini yashrobu pakai shin. Nah, salah saya salahkan. Kenapa? Karena shinnya nggak pakai titik. Salah nantinya, salah arti lagi ya. Yashrobu Ahmadul qahwata wa yashrobu Yusufa saya. Sahih. Terjemahkan Bu Mardiah. Ahmad minum kopi dan Yusuf minum teh. Iya, Ahmad minum kopi dan Yusuf minum teh. Sahih. Sedang minum atau telah minum, Bu? Sedang minum. Iya, sedang minum. Sahih, karena fi'ilnya mudhari. Barakallahu fiik Bu Mardiah. Saya akan tanya Ibu, silakan tasrif fi'il madi menjadi mudhari ya. Kharaja. Yakhruju. Raja'a. Yarji'u. Qara'a. Yaqra'u. Kasara. Yaksiru. Ahsan, Masya Allah. Akala. Akal. Yakulu. Masya Allah. Barakallahu fiik Makan. Bu Mardiah. Ahsanti. Mumtaz. Bagus Ibu. Ahsan. Baik, selanjutnya setelah Bu Mardiah, tafadhol raqam arba'ah, iqra'i raqam arba'ah Bu Ofi. Ahlan wa sahlan Bu Ofi, kaifa haluki anti? Alhamdulillah, ahlan biki ya Ustaz. Iya. Fadhali iqra'i Bu Ofi raqam arba'ah. Raqam arba'ah. Ahi yaqra'u suhufa wa yasma'ul ahbara minal iza'ati kulla sabahin. Mumtaz, mumtaz. Ahsan, barakallahu fiik. Akhi yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idza'ati kulla sabahin. Ahsan, bagus sekali Bu Opi. Baik, sebagian ada ummahat yang jawab yaqra'unya sudah benar tapi dibacanya yaqru'u. Saya sampaikan ya. Kalau salah bab, salah arti. Yasma'u ditulisnya yasmi'u. Itu salah arti ya. Salah arti nantinya. 6. Silakan terjemahkan Bu Opi. Ya. Saudaraku membaca koran-koran dan mendengar siaran-siaran dan mendengar berita-berita dari siaran setiap pagi. Iya, barakallahu fiik. Hasan. Saudaraku membaca koran-koran. Suhuf ini koran-koran ya. Ada yang menjawab suhuf artinya radio. Bukan radio, suhuf itu koran. Jamak dari sahifah. Saudara saya membaca koran-koran dan mendengarkan berita-berita. Akhbar itu jamak dari kata khobar. Berita satu. Kalau beritanya banyak, akhbar. Dan mendengarkan berita-berita minal idaati dari siaran kulla sabahin setiap pagi. Iya, barakallahu fiik Bu Ofi. Sekarang saya tanya Ibu, ubah fi'il ini menjadi mudhari. Dorobah. Yadribu. Rakiba. Yarkabu. Arafa. Arafa. Yarfa'u. Arafa. Arafa. Apa Ustaz? Arafa. Arafa. Yarfa'u. Arafa. Arafa. Iya. Yarfa'u. Kalau itu rafa'a. Salah ya Ustaz? Rafa'a yarfa'u. Ini arafa. Beda bab. Beda fi'il. Kalau rafa'a mengangkat. Rafa'a yarfa'u. Pertanyaan saya, arafa. Yarfa'u. Arafa. Arafa, Arafa, Yarfa, Arafa, Yaru, Yarafu ya Ustaz. Yarifu. Saya jadi lupa sih Ustaz apa ya. Nih tulisannya nih. Arafa, Ara melihat ya Ustaz. Bukan. Ya Allah. Ya. Nih Bu. Lihat ya di layarnya ya. Nih. Arafa. Tuh.
Apa mudorenya? Arofa yar'afu. Yar'afu ya. Arofa yar'ifu ya. Ya. Yarifu arofa. Ain dulu. Arofa yar'afu. Ya dulu. Ya. Arofa. Nah nih. Ya. Ya. Ri atau ya ro ya ru. Yarifu. Ya Allah. Ya. Arofa yarifu. Arofa ya arifu. Ahsanti barakallahu. Nah, aku kebalik ya Ustaz. Iya ibu balik-balik. Kok arofa jadi ya arofu. Rohnya dulu. Kan cara merubah jadi mudore itu mensukunkan dulu huruf yang pertama. Jadi bukan dibalik yarfa'u. Ini kalau yang yarfa'u begini tulisannya. Saya tulis bawahnya ya. Lihat ya. Rofa'a ini yarfa'u. Nah ini beda fiil. Nah ya kelihatan ya di layar ya. Ya arafa ya'rifu artinya mengetahui. Maaf ini tulisannya kebalik begini ya. Mengetahui. Kalau yang di bawah rafa'a ya'rifu lagi kebalik ya. Rafa'a yarfa'u artinya apa? Mengangkat. Mengangkat. Iya, atau meninggikan ya. Begitu ya, Bu Ovi ya. Ya, afwan Ustaz. Nah, memang saya kasih yang enggak ada kemarin Ibu. Maaf ya, Arafa. Tayyib, saya ganti kalau gitu. Doroba. Satu lagi ya, doroba. Tadi ya, yadribu. Doroba yadribu. Ahsan. Qatala. Yaqtulu. Ahsan. Satu lagi terakhir, kasaro. Yaksiru. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya, yang tadi ya. Coba saya ulang. Arafa. Arafa yar'afu. Arofa ya'rifu. Ya'rifu afwan. Ya Allah, iya. Iya, barakallahu. Mungkin barakallahu. Iya, barakallahu. 6. Selanjutnya tafadhol rakam khamsah. Setelahnya Bu Opi. Selanjutnya dari huruf S. Bu Siti Sofia. Ahlan wa sahlan Bu Siti Sofia. Fahaluki Ibu. Khamsah. Masya Allah. Ya Ustaz. Ya betul Bu. Yaktubul mudarrisu ala saburoti. Mumtaz. Yaktubu. Perhatikan umat yang salah ya. Ini benar nih babnya yaktubu. Jangan dibaca yaktibu atau yaktabu. Salah bab. Betul ya dibaca Bu Siti Sofia. Dibaca dengan yaktubu. Yaktubul mudarrisu ala saburoti. Ahsan. Terjemahkan Bu Siti Sofia. Guru menulis di atas papan tulis. Guru menulis di atas papan tulis. Sahih. Saya tanya Ibu, gurunya sedang nulis atau telah nulis? Sedang ya Ustaz. Sedang nulis. Taunya dari mana? Kenapa sedang bukan telah? Taunya sedang bukan telah dari mana? Dari yaktubu ya, yaktubu. Telah menulis ya Ustaz ya? Iya kan Bu, harusnya telah menulis Ibu ya. Telah menulis apa sedang? Iya, kok jadi berubah sekarang? Yang benar mana nih? Telah atau sedang? Sedang menulis ya Ustaz ya? Udah. Nggak tahu dari yaktubu. Saya tanya Ibu, sedang atau telah? Yang yakin, mau yakin. Ayo, sedang atau telah? Sedang. Karena saya tanya, Ibu taunya ini sedang, tahu dari mana? Yaktubu. Ya, yaktubu. Iya, karena yaktubu itu fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Nah, itu dia Ibu. Karena yang digunakan fi'il mudhari berarti waktunya sedang terjadi atau akan datang. Kalau madhi baru Ibu artikan telah. Begitu ya Bu Siti ya? Maksudnya itu Ibu. Iya. Iya, barakallahu fiik Ibu. Nah, karena Ibu masukkan menjadi Ibu jadikan fi'il yang saya sebutkan jadi mudhari ya. Ya Ustaz. Iya, roja'a. Yarji'u. Qatala. Yaqtulu. Dakhala. Yadkhulu. Jalasa. Yajlisu. Sami'a. Yasma'u. Dhahaba. Yazhabu. Fataha. Yaftahu. Masya Allah. Mumtaz. Begitu Sofia. Barakallahu fiik. Bagus Ibu. Ahsanti.
Wafik barakallah Ustaz. Iya. Selanjutnya setelah Bu Siti Sofia, tafadhol Bu Tusti. Raqam sittah. Ahlan wa sahlan Bu Tusti. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Iya, Bu Tusti, tafadholi iqra'i raqam sittah. Sitah. Yaghsilu Hashimu wajahahu bisobun. Naam, yaghsilu Hisyamun wajahahu bisabuni. Sahih, Bu. Yaghsilu Hisyam wajahahu bisabun. Sahih, Bu ya. Ini yaghsilu ya, jangan dibaca yaghsalu atau yaghsulu karena babnya memang seperti ini. Terjemahkan Bu Tusti. Hisam mencuci wajahnya dengan sabun. Sahih, Hisam mencuci wajahnya dengan sabun. Ini mencucinya sedang mencuci atau telah mencuci, Bu? Sedang. Tahunya sedang dari mana? Karena dia pakai fi'il mudhari. Itu dia jawabannya. Karena yang digunakan fi'il mudhari berarti artinya sedang terjadi. Iya, barakallahu fiik Ibu. Ahsan. Karena siap Ibu ya, saya sebutkan madinya, Ibu ubah menjadi mudhari. Insyaallah Ustaz. Iya, kataba. Yaktubu. Naam. Rafa'a. Yarfa'u. La'iba. Yal'abu. Syariba. Yasrabu. Akala. Ya'kulu. Gosala. Yaghsilu. Fahima. Yafhamu. Qara'a. Yakra'u. Dakhala. Yadkhulu. Dakhala. Yadkhilu. Dakhala. Dakhala. Yadkhilu. Salah. Dakhala. Berarti yadkhilu. Salah. Yadkhilu salah. Dakhala. Yadkhulu. Nah, itu dia yadkhulu. Tadi yadkhulu salah. Yadkhilu salah. Berarti nggak satu ya, Bu. Yadkhulu. Iya, salah, Bab. Ibu salah babnya, Bu. Dakhala yadkhulu. Hafalin lagi ya. Satu lagi terakhir nih. Kharaja. Yakhruju. Iya, barakallahu fiik Tusti. Ahsanti. Jangan lupa dihafalkan lagi ya. Babnya jangan sampai salah, Ibu. Ingat kalau Ibu ingin menggunakan mudhari, Ibu harus tahu dulu ini masuk bab mana ya. Begitu Ibu ya. Jadi tidak hanya kita masukkan, tapi harus apa? Kita ketahui dulu fi'il mudhari ini masuk pada bab apa. Begitu Bu Tusti, bisa dipahami Ibu ya? Iya Ustadz, ini kan yang 1, 2, 3 kan yang A, U, A, I, A, A itu kan depannya A semua ya. Iya, betul. Ini bedainnya gimana ya Ustadz, yang masuk ke yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Dihafal caranya. Bagaimana saya bilang apa? Caranya dihafal. Hafal aja ya berarti. Dihafal. Cara menghafalnya bagaimana? Ya tadi saya sampaikan. Kalau qara'a yaqra'u. Selamanya kita ingat yaqra'u. Jangan sampai dibaca yaqri'u atau yaqru'u. Begitu Ibu. Tidak ada cara lain, memang harus dihafal dan sering diucapkan. Begitu caranya Bu Tusi. Baik Ustadz. Iya, karena ini namanya ilmu sorof. Ilmu sorof, caranya bagaimana Ustadz biar kuasai? Ya harus dihafal, banyak latihan, begitu. Kalau ilmu nahwu dipahami, ya. Kalau ilmu sorof, perubahan-perubahan, tidak ada cara lain, ya cara paling utama dihafalkan, diulang-ulang, begitu caranya. Nah, Bu, gitu ya, Bu Tusi ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, tafadhol, raqam 7, Bu Ummu Rafi. Fadhali, raqam 7, ahlan wa sahlan, Ummu Rafi. Ummu Rafi atau Ummu Rafi? Ummu Rafi atau Rafi? Ibu nama anaknya siapa? Rafi. Rafi, Maulana. Rafi. Ra ada bahasa Arab nggak ada ra-nya, adanya Rafi. Rafi. Iya, sahih. Ahlan wa sahlan Bu Ading ya, Ummu Rafi ya. 6. Iya, tafadhali iqra'i. Iya, iqra'i raqam 7. Raqam 7. Naam. Yakhrujul mudiru minal madrasati fis sa'ati tsaniyati. Mumtaz, ahsanti. Yakhrujul mudiru minal madrasati fis sa'ati tsaniyati. Mumtaz. Bagus sekali Ibu. Yakhruju, umat perhatikan ya, ingat. Kalau sudah umat dapatkan kata kharaja yakhruju, ya dihafal terus, yakhruju. Jangan kali-kali kita baca dengan yakhriju atau yakhroju.
khata ya, laisa bisahih. Yakhruju. Terjemahkan Ibu. Kepala sekolah itu sedang keluar dari sekolah pada jam 2. Iya, kepala sekolah itu sedang keluar dari sekolah pada jam 2. Sahih. Sedang atau boleh akan Ibu ya. Akan keluar dari sekolah. Akan. Iya, boleh, sedang juga boleh. Sedang atau akan, tergantung konteks kalimatnya. Baik, Ibu taunya sedang atau akan dari mana, Bu? Bukan telah. Dari fi'il mudhari, Ustaz. Iya tadi ya. Karena digunakan fi'il mudhari, maka maknanya sedang atau akan. Iya, barakallahu fiik Murafi. Iya, saya tanya Ibu ya. Belum, Bu, belum selesai. Saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Baik. Arafa. Arafa ya'rifu. Hasan. Rafa'a. Yarfa'u. Kharaja. Yakhruju. Raka'a. Rafa'a yarfa'u. Rakiba. Yarkabu. Fataha. Yaftahu. Kasara. Kasara. Yaksiru. Nazala. Yanzilu. Sajada. Yasjudu. Jalasa. Yajlisu. Sami'a. Yasma'u. Jamula. Jamula. Mana Ustaz? Jamula. Jamula. Oh, yajmalu. Khata. Jamula. Jamula. Yajmilu. Salah. Saya ulang. Kaburo. Yajmulu. Yajmulu. Iya, kalau ada yang fi'il madi dalam bentuk domah, cuma satu aja kemungkinannya. Pasti hanya domah. Jamula. Yajmulu. Nah, itu dia. Yajmulu. Nah, kaburo. Kawan Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ini latihan aja. Kaburo. Ya, kaburo. Kaburo. Apa kemarin? Yakbiru ya? Kaburo. Kaburo yakbiru. Kata ya, Ustaz? Yakburu kan saya sampaikan tadi kalau domah pasti mudhari'nya domah begitu Ibu. Oh, domah, maaf. Yakburu berarti sama dengan jamula. Iya, jamula. Kaburo. Jamula indah. Kalau kaburo besar. Soguro? Nah, yakburu apa? Soguro mudhari'nya? Kaburo yakburu. Iya, barakallahu fiik. Itu adalah bab kelima Ibu, tapi tidak dibahas dalam durusul lughah karena kebanyakan bab 5 itu menunjukkan kata sifat. Iya, kata sifat. Ya. Kalau kata sifat kebanyakan kaburo yakburu, soguro yasguru, jamula yajmulu. Begitu Bu Murafi ya. Iya, memang sengaja saya kasih Ibu yang itu ya. Karena Ibu soal terakhir. Iya, barakallahu fiik. Iya, enggak apa-apa Ibu. Iya, sengaja saya kasih itu. Iya, barakallahu fiik. Naam, ahsanti. Naam, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, ummahatil mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah latihan kelima ya, latihan berkaitan dengan memberikan fi'il mudhari yang sesuai. Sekaligus kita mengingat kalau kita masukkan fi'il mudhari atau kita gunakan fi'il mudhari dalam kalimat, perlu kita ingat bab yang ada pada fi'il mudhari tersebut. Begitu ya, agar kita tidak salah memasukkan fi'il mudhari yang tidak pada babnya. Begitu ya, karena salah bab bisa merubah arti. Baik, dalam bab yang kita pelajari hanya 4 saja dalam kitab ini, tapi saya tambahkan ada 2 lagi ya. Kalau yang kelima itu fi'il yang menunjukkan kata sifat, yang keenam sedikit sekali hanya hasiba yasibu yang sering terjadi. Ya, oleh karena itu ummahat Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya latihan kelima ini, maka selesai pula pelajaran kita berkaitan dengan kaidah fi'il mudhari. Lanjutannya ada di pelajaran ke-11. Oleh karena itu pada latihan berikutnya kita akan membahas kaidah lain dari pelajaran ini insyaallah taala. Sebelumnya saya akan rehat sejenak dulu ya. Saya akan matikan dulu semuanya karena di Zoom tinggal 30 detik lagi. Saya akan keluarkan semua, silakan masuk seperti awal lagi. Kita rehat sejenak, silakan minum, silakan boleh nyemil tapi tidak boleh makan besar apalagi tiduran. Ya, barakallahu fikum jami'an. Saya tutup terlebih dahulu. Silakan nanti masuk kembali. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selesainya latihan yang kelima ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal menunjukkan selesai pula kaidah fi'il mudhari yang kita dapatkan dari pelajaran 10. Kalau begitu selesai dong Ustaz mudhari, semua sampai sini saja. Jawabannya sementara ini sampai sini. Lanjutannya insya Allah nanti ada di pelajaran 11 sampai 13. Untuk mudhari saat ini pembahasannya baru sampai sini. Oleh karena itu, pada latihan selanjutnya yang saya akan buka adalah latihan yang berkaitan dengan kaidah yang lain. Kaidah apa? Nah, sebelumnya tadi ada yang chat ke saya ya, di chatnya ada pesan masuk, ada yang ingin bertanya. Silakan sebelum saya masuk kepada kaidah berikutnya, tafadhol bagi yang ingin bertanya, tafadholi mashkura. Silakan Bu Ira. Syukran Ustadz. Ya. Mau tanya Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan kalau di bab 5 itu berkaitan dengan kata sifat ya Ustadz. Iya. Nah, jadi kalau misalkan diterapkan dalam jumlah, ya. Itu apakah artinya sama dengan menggunakan kata sifat biasa Ustadz? Misalnya, hada to'amu laisa rihun. Maaf, ulang lagi Bu, bagaimana kalimatnya? Hada. Misalnya kan tadi Ustadz bilang kan kalau yang di bab 5 itu semuanya kata sifat. Betul. Penggunaannya dalam iya, betul. Itu apakah jadi arti yang menjadi arti yang berbeda apabila kita menggunakan sebagai kata sifat atau kita menggunakan sebagai kata kerja gitu Ustadz. Misalnya contohnya hada to'amu la solihun lil akal. Misalnya seperti itu gitu Ustadz. Misalnya makanan itu tidak baik untuk dimakan, tidak bagusnya menggunakan kata kerja atau menggunakan kata sifat, Ustaz? Baik, sebentar ya Bu, saya tulis kalimat yang Ibu tanya di papan tulis ya. Sebentar, tadi itu bentuk kalimatnya ada yang kurang tepat ya, sebentar dulu. Sebentar ya. Baik. Contoh kalimat tadi membuat makanan ini tidak baik untuk dimakan. Allahumma shayban nafi'. Hadza ta'am. Bukan la salihun tapi pakainya apa? Laisa. Ya laisa ya. Solihan. Solihan. Oh. Kalau kata sifatnya bukan solihun ya, bukan ya. Bukan pakai la. Laisa. Laisa. Ya, karena ini jumlahnya setelahnya menggunakan isim. Bentar ya, biar jelas. Ya. Hadza ta'amu laisa solihan lil aqli. Ini kan pakai isim ya, artinya tidak baik, tidak soleh. Perhatikan ya. Makanan ini tidak baik atau tidak soleh, ya, tidak baik untuk dimakan. Apakah sama maknanya ketika kita ganti isim ini menjadi bentuk fi'il? Jawabannya apa Bu? Sama saja. Secara makna sama. Ibu boleh menggunakan isim atau menggunakan fi'il. Kalau pakai fi'il baru pakai la. Hadza ta'amu la yasluhu. Begitu pakainya. La yasluhu karena bab ini solihan itu diambil dari kata saluha yasluhu. Saluha yasluhu. Hadza ta'amu la yasluhu lil aqli. Makanan ini sudah tidak baik untuk dimakan. Atau boleh pakai madi. Pakai madi begini. Hadza ta'am ma saluha gitu. Lil aqli. Nah, arti dari semua ini, dari 3 kalimat ini artinya menunjukkan makna yang sama, tidak ada perbedaan. Bukan yang pertama artinya makanan ini tidak baik untuk dimakan, kalau kedua makanan ini tidak sedang baik untuk dimakan. Kalau bawah makanan ini telah baik, tidak. Untuk kata sifat yang dijadikan sebagai fi'il mudhari atau fi'il madhi yang menjadikan fi'il ya, ini tidak ada perbedaannya dengan bentuk isim. Begitu Ibu. Oh iya. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya. Ya, tujuannya adanya kata isim, ya adanya isim ini diubah menjadi bentuk fi'il adalah agar kita bisa membuat variasi kalimat. Yang pertama jadi kalimat jumlah ismiyah, yang di bawah jadi kalimat misalnya yang ininya ya, yang bawahnya jadi fi'liyah. Begitu Ibu. Oh iya.
Bisa dipahami? Ya, nah Ustaz. Iya, bisa dipahami ya? Paham tuh. Iya, barakallahu fiik. Ya. Baik, masih Ibu ya, coba saya Jangan dihapus dulu Ustaz, mau ditulis. Jangan dihapus Ustaz, mau ditulis dulu. Iya, gampang. Jangan dihapus dulu, mau ditulis. Screenshot aja. Screenshot. Ya, boleh lah tulis, silakan. Oh, iya. Sudah Ustaz? Sudah ya? Ya. Screenshot aja ya, biar mudah. Saya tinggal tulis lagi di rumah. 6. Oleh karena itulah, bentar ya. Mana mic-nya? Oleh karena itulah, ketika ada kalimat seperti ini, megangnya. Nah, gini. Nah, karena itu ketika umat ingin bilang rumah itu indah, boleh umat bilang begini, ba'al baitu jamilun, rumah itu indah. Al baitu mubtada, jamilun khobar. Begitu kan? Ya. Ini kalimatnya namanya jumlah ismiyah. Boleh juga umat ubah menjadi jumlah fi'liyah. Jadi apa? Jamula al baitu. Artinya apa? Rumah itu indah. Atau umat buat boleh. Tapi kalau jamula al baitu artinya jamula ini sebagai fi'il. Nanti al baitu sebagai fa'il. Atau boleh umat buat dengan mudhari yajmulu al baitu. Artinya apa? Rumah itu indah, sama. Artinya 3 kalimat ini mengandung arti yang sama. Tujuannya apa kok ada seperti ini? Saya bilang tadi untuk memberikan variasi kalimat. Ini yang pertama namanya jumlah ismiyah. Yang kedua, yang dua-duanya ini ya, yang bawah. Yang digunakan adalah jumlah fi'liyah. Secara arti sama atau beda? Jawabannya apa? Secara arti sama. Nah, ini biasanya digunakan kalau ibu lihat ya, dalam bentuk-bentuk yang ibu lihat, kok kata sifat ada di Al-Quran pakai fi'il. Atau ibu lihat dalam apa? Bentuk-bentuk kalimat dalam bentuk-bentuk syair. Ada syair menggunakan kata sifat tapi pakai fi'il. Apa tujuannya? Tujuannya wazan, timbangan. Jadi ada satu ungkapan dalam bahasa Arab agar ungkapan kita itu indah didengar. Ya, itu caranya bagaimana? Menentukan wazan, gitu wazan. Harus sama wazannya dengan yang ada sebelumnya. Agar sama, ya terkadang jadilah kata sifat dibuat dari bentuk fi'il, begitu Ibu. Paham Ibu ya? Nah, Ustaz. Ya, paham tuh. Nih, barakallahu fiik. 6. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wajazakallahu khairan. 6. Baik, cukup. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Kalau tidak ada, saya masuk ke pembahasan selanjutnya insya Allah. Amin soal, ada yang bertanyakan? Tidak ya? Baik, selanjutnya kalau begitu kita masuk ke pembahasan berikutnya insya Allah. Baik, silakan dibuka di latihan berikutnya, yaitu di latihan yang ke-6. Latihan ke-6 ini pembahasan kaidah yang akan kita bahas tidak lagi berkaitan dengan mudhari. Mudhari berhenti dulu ya, nanti pelajaran 11 dilanjutkan lagi. Latihan yang ke-6, penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang kaidah al-adad wal ma'dud. Masih ingat kan al-adad wal ma'dud? Kaidah tentang angka dan kata yang dibilangkan. Ustadz kayaknya ketemu lagi adat ma'dud. Iya, mana adat ma'dud? 1 sampai 10 berbeda dengan 11 sampai 20. 21 sampai 30 beda dengan 11 sampai 20 yang sudah kita bahas. Nah, insya Allah kaidah adat wal ma'dud yang akan kita pelajari dari latihan ke-6 ini adalah kaidah al-adad wal ma'dud angka 21 sampai 30. Ternyata kaidah adat 21 sampai 30 itu berbeda kaidahnya dengan 11 sampai 20 yang pernah kita pelajari.
nanti insya Allah kalau Ummahat ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, istiqomah, ya, terus dimudahkan belajar bahasa Arab. Kalau kita sampai nanti di pelajaran yang ke-25, kita akan mendapatkan 24, pelajaran 24, jilid 2 ini, kita akan sampai nanti adat ma'adud sampai bilangan ribuan, bahkan sampai ratusan ribu, ya puluhan ribu. Ya, bagaimana nanti umat menyebutkan 1101 buku, ya 11.231 buku. Nah, itu bagaimana caranya? Ternyata ada kaidahnya. Masya Allah, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 saja beda, apalagi nanti sampai ratusan ribu. Jangan pusing dulu ya. Oleh karena itu kita bahasnya yang ada dalam pelajaran kita dulu hari ini. Yaitu pelajaran 21 sampai 30. Angka 21 sampai 30. Bagaimana kaidahnya? Begini Ummahat. Perhatikan di papan tulis ya. Insyaallah. Kaidahnya seperti apa? Angka 21 sampai 30. Adat ma'adud. Kaidah yang pertama adalah sebelum kita menyebutkan kaidahnya, saya harap kepada Ummahat semuanya untuk menghafal angka dalam bahasa Arab 21 sampai 30. Kalau belum hafal, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabillahi taufiq artinya ya sudah, nggak bisa lanjut dia belajarnya. Belum hafal soalnya. Makanya hafalkan dulu, ya. Hafalkan dulu angka 21 sampai 30. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Baik Ummahat, angka 21 sampai 30, khususnya 21 sampai 29 itu dalam bahasa Arab angkanya dikenal dengan al-adadul ma'tuf, begitu ya. Namanya dikenal dengan al-adad al-ma'tuf. Hakada, al-adadul ma'tuf artinya angka yang disambung, saya ulang. Angka 21 sampai 29 terus ya sampai 99. Khususnya ini ya 21 sampai 30 yang kita bahas. 21 sampai 29 ya. Adatnya dikenal dengan al-adadul ma'tuf, yaitu dua angka yang digabung dengan wawu atof, itu namanya adat ma'tuf. Dua angka yang digabung dengan wawu atof. Tulislah. Dua angka yang digabung dengan wawu atof. Wawu atof itu wawu yang artinya dan ya. Angka pertamanya satuan, angka keduanya puluhan. Baik, contoh langsung saja. Angka 21. Bagaimana cara kita menyebutkannya? Caranya adalah kita sebutkan dengan satuannya dulu, baru puluhannya. Satu bahasa Arabnya apa? Wahidun. Kemudian sebutkan dengan wawu, namanya adat ma'tuf. Wahidun wa, begitu. Wahidun wa ishrun. Begitu Ummahat, cara nyebutnya. Wahidun wa ishrun. Harus hafal ini. Ini adalah angka muzakkar. Angka bentuknya muzakkar. Kalau angka bentuknya muannas, nanti kita pelajari lagi. Wahidun nanti jadi ihda wa ishrun. Bukan wahidah. Nanti kalau muannas, wahidunnya jadi apa? Ihda begini wa ishrun. Ini untuk muannas. Tapi nanti ya dibahasnya kita bahasnya mudah-mudah dulu aja yang ini. Yang wahidun wa ishrun. Tapi ditulis juga nggak ada salahnya. Ditulis aja. Untuk pelajarannya nanti lebih jauhnya ada pembahasannya. Tapi ditulis nggak apa-apa ya. Wahid wa ishrun, ihda wa ishrun. Ini muannas. 22. Dua dulu. Dua bahasa Arabnya apa? Isnan. Begitu. Kemudian wawu atau nambahin ishrun. Mudah ya. Isnan wa ishrun. Kalau muannasnya apa Ustadz? Kalau muannasnya tambahin aja tak. Isnatan wa ishrun. 22. Tapi untuk muannas. Kalau 23 apa 23? 23 salah satun wa ishrun.
Kalau mudzakarnya salasun wa ishrun. Begitu. Afwan Ustadz, yang 22 itu isnani ya? Isnani, bukan isnana. Ya, syukran Bu. Syukran. Salah tulis ya. Ya. Salasun wa ishrun. Nah, ini isnani ya, isnani karena 2. 24. 4 bahasa Arabnya arba'ah. Arba'atun wa ishrun. Kalau muannasnya kebalik, jadi muzakkar. Arba'un wa ishrun. Begitu ya. 25. Khamsatun, khamsahnya dulu. Wa ishrun. Kalau muannasnya kebalik ya, khamsahnya jadi khamsun. Khamsun wa ishrun. Maaf ya jelek tulisannya ya, biar nggak ngantuk. Baik, khamsun wa ishrun. Hakada. Baik, ikuti ya di rumah, nggak usah pakai suara nggak apa-apa. Maksudnya jangan dibuka suaranya nggak apa-apa, tapi ikuti di rumah. Wahid wa ishrun. Isnan wa ishrun. Salasah wa ishrun. Arba'atun wa ishrun. Khamsatun wa ishrun. Ihda wa ishrun. Isnatani wa ishrun. Salasun wa ishrun. Arba'un wa ishrun. Khamsun wa ishrun. Nah, ini penyebutan angka 21 sampai 25. Mudah caranya. Tinggal apa? Sebutkan satuannya, baru kemudian sebutkan wa ishrun, wa ishrun, wa ishrun. Begitu, Umahat. Baik, saya lanjutkan ya. 23-nya sudah, 24, 25, 26. Saya hapus. Hapus ya. Screenshot. Ya, hapus saja. Dua enam bahasa Arabnya apa? Sittatun, begitu. Sittatun, wau, kemudian wa ishrun, begitu. Atau muannasnya jadi sittun, wa ishrun. Kalau 27, saya bilang sab'atun wa ishrun. Muzakarnya atau muannasnya, maaf, muannasnya tapi jadi muzakkar. Sab'un wa ishrun. Begitu. 28 samaniyatun. Nih ya, lihat perhatikan. Samaniyatun wa ishrun. Tapi untuk bentuk muzakarnya, lihat ya. Samaniyatun jadi samanin, begitu. Samanin. Kok enggak samaniun, Ustaz? Ya, karena ini samani, dia termasuk dari isim mankus, seperti kata golin. Seperti apa? Kata golin yang dulu kita pelajari di pelajaran 1 jilid 2. Golin. Lihat di latihan terakhir, pelajaran 1 jilid 2. Golin. Atau di silabus yang saya berikan. Golin, dia termasuk dari isim mankus. Golin. Asalnya goliun. Karena dibacanya susah, ya-nya dihilangkan jadi golin. Sama dengan ini. Asalnya samaniun, kan dihilangkan ya. Tak-nya samaniun. Karena susah dibacanya samaniun, maka kata samaniun diungkapkan dalam keadaan nakirah menjadi samanin. Begitu ya. Nih. Namanya isim mankus. Samanin. Wa ishrun. Wawunya kurang. Wa ishrun. 29. Tis'atun. Tidak bedanya ya. Tis'atun. Wa ishrun. Kalau muzakarnya tis'un
wa ishrun. 30 hanya ada satu. Tidak ada bentuk yang lain. Hanya salasun. Tidak ada salasunatun. Tidak ada ya. Itu bid'ah nanti namanya. Salasun. Begitu tidak ada salasunatun. Nah ini umahat. 21 sampai 30. Nih 26-nya sekarang ya. Ikuti ya. Gak apa-apa agak cepat saya bacanya. Umat ikuti aja di rumah. Sittatun wa ishrun. Sab'atun wa ishrun. Samaniyatun pakai fa. Ingat pakai fa. Yang titik 3. Fa yang ujung lidah kita sentuhkan gigi seri bagi atas. Fa. Samaniyatun wa ishrun. Tis'atun wa ishrun. Salasun. Begitu. Sittun wa ishrun. Sab'un wa ishrun. Samanin wa ishrun. Hati-hati tidak boleh umat bilang samaniyun wa ishrun. Itu tidak ada ya. Saya ulang lagi. Samanin wa ishrun. Tis'un wa ishrun. Salasun. Baik, ini adalah angka 21 sampai 30. Umat yang sudah baca di rumah, saya harap sudah hafal ya. Baca sekali langsung hafal, insyaallah. Karena yang saya ajar semuanya sama seperti Imam Bukhari, insyaallah. Ya, saya anggap sudah hafal ya, karena waktu kita yang terbatas, jadi saya tidak sebutkan satu persatu. Langsung saya hapus ya. Ini seperti ini bentuknya. Adat 21 sampai 30. Namanya adat ma'tuf, kecuali 30 ya. 30 ini namanya adadun ukut, namanya adadun ukut, angka puluhan. Kalau 21 sampai 29 namanya adat ma'tuf karena dua kata benda karena dua angka ini digabungkan dengan wawu ataf, namanya adat ma'tuf begitu. Baik ummahat rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk angka 21 sampai 30 ungkapannya dalam bahasa Arab. Saya anggap insyaallah mudah-mudahan umat sudah hafal ya. Nanti di tesnya di pekan depan aja. Kita langsung coba menerapkan kaidah adat ma'adud ini 21 sampai 30 seperti apa. Baik. Perhatikan umat, untuk membuat kaidah adat ma'adud 21 sampai 30 ini dalam kalimat caranya mudah. Yaitu adalah misal kita ingin bilang 21 buku. 21 buku. Bahasa kita sama ya, 21 buku. Kemudian yang kedua, kita ingin bilang 21 tas. Sama, buku sama tas sama. 21 buku, 21 tas. Dalam bahasa Arab, ungkapan dua kalimat ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena buku itu bahasa Arabnya kitabun, muzakkar. Sedangkan tas bahasa Arabnya adalah haqibatun. Dan haqibah itu mu'annas karena ada tamar buto. Karena dalam bahasa Arab ada muzakkar, ada mu'annas, maka angkanya juga mengikuti kaidah ini. Yang kita gunakan muzakkar atau mu'annas. Sehingga ungkapan 21 buku dengan 21 tas dalam bahasa Arab itu ungkapannya berbeda. Seperti apa ungkapannya? Perhatikan, untuk angka 21. Kemudian, lagi bawahnya ya. Sampai dulu ya, maaf. 21 buku. 22 buku. Sat. Ini yang muzakkar. Kemudian 21 tas. Akibah. Akibatun. Dan 22 tas. Ini ya, ini yang muzakkar, yang muannas. Berbeda. Bagaimana cara kaidahnya? Perhatikan untuk angka 1 sampai 2. Ini kaidahnya sama seperti kita belajar angka satuan 1 sampai 2. Saya bilang tadi, karena adatnya adat adat ma'atuf, maka dilihat satuannya umat. Ingat angka 1 sampai 2, angkanya itu harus bersamaan dengan ma'adudnya. Harus apa? Bersamaan dengan ma'adudnya. Sehingga kalau umat ingin bilang 21 buku, buku itu muzakkar, maka adat yang kita gunakan adat muzakkar. Bagaimana? Kita bilang wahidun wa ishruna kitabunnya jadi kitaban, tidak usah dijamakkan. Wahid wa ishruna kitaban. 22 buku
Karena bukunya muzakkar berarti saya gunakan isnannya muzakkar. Isnan wa ishruna kitaban. Begitu. Tidak usah repot-repot dijamakkan, gampang ya. Kitaban, jadi kitaban. Kalau 20 pen, apa? 220 pen, saya bilang wahidun wa ishruna qalaman. Kalau 2 isnan wa ishruna qalaman. Tinggal diganti saja. Tidak perlu kita jamakkan. Cukup dijadikan mufrad mansub. Begitu. Kalau 21 tas, Ustaz, tasnya mu'annas. Berarti kita gunakan mu'annas. Ihda wa ishruna hakibatan. Begitu. Berarti kalau 22 tas, kita bilang apa? Isnatan, pakai mu'annas. Wa ishruna hakibatan. Begitu, Mahat. Gampang ya? Nah, mudah Ustaz insyaallah. Berarti kalau 21 mobil, ihda wa ishruna sayyaratan. Isnatan wa ishruna sayyaratan. Begitu. Kalau kita ingin bilang 21 pelajarnya laki-laki, berarti pakai yang atas. Wahidun wa ishruna thaliban. Kalau 21 pelajarnya perempuan, kita pakai muannas. Ihda wa ishruna thalibatan. Hakada ummahat. Ini angka 1 sampai 2. Angkanya bersamaan dengan kata yang dibilangkan. Paham tunna? Pahimna Ustaz insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, paham ya. 6. Yang lanjut. Harus cepat-cepat screenshot ya. Cepat. Baik, kemudian angka 3 sampai dengan angka 10. Sampai 30 ya. 23 sampai 30 maksudnya. 3. Maka kaidahnya sama seperti kaidah angka satuan. Bagaimana? Kaidahnya adalah angka satuannya al-adad bertolak belakang dengan ma'dud. Artinya kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya pakainya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya pakainya muzakkar. Hakada umah. Misal, saya tulis ya. Kita pakai yang 23 saja ya. 23 buku. Kitab, saya pakai buku karena mudah. Kitab. Dengan 23 tas. Tas bahasa Arabnya hakibah. Ini bahasa kita mudah sekali. Sama bentuknya 23. Tapi dalam bahasa Arab, karena ada muzakkar muannas, maka penggunaannya berbeda. Ketika kita ingin ungkapkan dengan bahasa Arab 23 buku, lihat ya, sekarang sudah 3 ya. Bukan lagi 1 dan 2. Perhatikan ummahat. Karena sudah 3, maka ungkapan angka yang kita sebutkan, lihat, kitabnya muzakkar. Berarti 3 yang kita gunakan adalah mu'annas. Bertolak belakang. Salah satun wa ishruna kitaban. Begitu. Kalau 23 tas, berarti tasnya mu'annas, kita pakainya muzakkar. Salasun, begitu. Wa ishruna hakibatan. Nah, mudah kan? Begini umat. Salasun wa ishruna hakibatan. Jadi kalau 23 sampai seterusnya, angka satuannya bertolak belakang dengan angka ma'dudnya. Apa? Dengan kata yang dibilangkannya. Begini umat. Baik, saya berikan satu soal lagi ya. Misal contoh. Misal. Yang sebutkan. Dua puluh lima masjid. Satu lagi, 25 sekolah. Ini bahasa kitanya. Dalam bahasa Arab, lihat masjid, masjidun. Oh, masjidun muzakkar. Sekolah madrasatun. Madrasatun muannas. Berarti, lihat ya, karena berkaitan dengan 5, tidak 1 dan 2, maka 5 yang kita sebutkan muannas. Khamsatun wa ishrun, begitu. Karena masjidunnya muzakkar, maka satuannya muannas. Khamsatun wa ishruna
masjidan. Kalau madrasah muannas berarti satuannya pakai khamsun. Khamsun wa ishruna madrasatan. Nah, begini umat, Masya Allah ya, hebatnya orang-orang Arab ya. Kita menyebutkan angka diputar-putar ya, dibolak-balik. Kalau ma'dudnya ini angka dibolakkan muannas, kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya mudzakkar. Begitu umahat. Nah, ini adalah kaidah angka 21 sampai 30. Ustaz, kalau 30 bagaimana? Kalau 30 sama tidak ada mudzakkar muannas, salasuna masjidan sama ya, masjidan begitu. Kalau hakibah madrasah jadi apa? Salasuna madrasatan. Nah, maaf jelek ya. Saya bilang tadi jelek sengaja biar umahat nggak ngantuk. Ternyata sambil melotot ya. Salasuna masjidan atau salasuna madrasatan. Hak ada umahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, kaidah angka 21 sampai 30 dalam bahasa Arab. Yang mudah-mudahan dipahami ya, insyaallah taala. 6. Fahimtuna ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Kalau tanya langsung dibuka mic-nya ya. Langsung Ustadz? Ya, boleh nanya. Silakan. Ustadz tadi kan bilang yang ininya bentuknya mansub ya, yang apanya adatnya ya Ustadz ya namanya, ma'dudnya ya. Ma'dud, kata yang dibilang. Yang misalnya masjidan. Betul. Atau hakibatan. Nah, itu tuh memang dalam jumlah apapun, dalam dia posisinya sebagai apapun tetap mansub gitu. Terus juga yang misalnya yang kalau isrunanya itu kan kayak pakai waw, nunnya Ustadz ya kayak jamak gitu. Apakah dia tetap isruna dalam keadaan apapun? Tetap seperti gitu Ustadz? Iya, baik. Untuk sementara yang kita bahas, kalau ini ya, perhatikan ya. Kalau yang ininya, ma'dudnya, selamanya. Sampai kiamat ya, selalu dalam keadaan mufrad mansub. Begini, masjidan, khamsatun wa asyruna masjidan. Kalau kita ganti dengan misalnya buku tulis daftarun, nanti khamsatun wa asyruna daftaron. Kalau misalnya 25 buku, kita ganti khamsatun wa asyruna kitaban. Kalau pulpen, khamsatun wa asyruna qalaman. Nah, selamanya untuk ma'dudnya ini ya, ma'dud ini angka yang dibilang, kata yang dibilangkan, selamanya posisinya di dalam kalimat apapun, dia selalu dalam keadaan seperti ini. Mufrad ya, tidak boleh dijamakan. Mansub itu fathah. Nakirah, tidak boleh pakai alif lam. Begini selamanya Ibu. Paham sampai sini? Iya. Paham ya? Ini selamanya begini. Dimanapun kalimat ini berada. Adapun yang ini, khamsatun wa isyruna, insyaallah nanti ada pembahasannya berikutnya. Ini nanti bisa berubah-ubah. Kalau ada huruf jar nanti jadi fi khamsatin gitu. Khamsatin. Nanti isyrunnya jadi wa isyrina begitu. Kalau nanti ada yang menyebabkan fathah, nanti jadi khamsatan. Ininya jadi wa isyrina begitu. Tapi ini dibahasnya nanti di pelajaran 22 kalau tidak salah. Iya, mohon bersabar ya. Kita masih membahas cara mengungkapkannya dulu. Nanti insya Allah ada lagi. Begitu Ibu sementara ya. Paham insya Allah? Ya, paham tuh Ustaz. Iya, Jazakallahu khairan. Wa yaki sama-sama. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihannya insya Allah. Tidak ada ya yang bertanya lagi ya. Nah, umahat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke latihannya ya, ke adat ma'dud. Tafadhol, bisa dilihat. Ikuti ya, kita akan baca contoh adat ma'dud angka 21 sampai 30 yang sudah disediakan oleh penulis. Ikuti di rumah, wa istami'na wa karirna. Dengarkan, ikuti. Bentuk yang kita pelajari baru bentuk muzakkar saja. Muannas nanti insya Allah akan dibahas berikutnya. Wahidun wa isyruna taliban. Ikuti ya di rumah. Wahidun. Ithnani wa isyruna taliban. Salasatun wa isyruna taliban.
24 taliban. 25 taliban. 26 taliban. 27 taliban. 28 taliban. 29 taliban. 30 taliban. Baik umat, ini adalah contoh adat ma'dud 21 sampai 30 yang disampaikan oleh penulis. Biasa kaidahnya ya, taliban yang muzakkar, maka untuk 1 dan 2 sama mengikuti wahidun wa isnan. Lihat, kalau talibannya angka 23 sampai 30, umat lihat talibannya muzakkar berarti salah sahnya muannas. Salah satu wa asyrun, arbatun wa asyrun. Kalau seandainya umat ganti jadi talibatan, tentunya nanti ininya berubah. Nah, untuk sementara kita baru bahas seperti ini umahat. Oleh karena itulah ada latihan berikutnya, umat bisa lihat ya. Ini lupa saya sampaikan. Ini seperti ini. Ya, kaidahnya bisa di screenshot silakan ya. Yang mudah. Baik umat, karena zoomnya sudah tinggal 30 detik lagi, saya akan keluarkan dulu ya. Pembahasan kita juga untuk kesempatan siang hari ini saya sampai sini dulu ya. Mohon maaf karena saya juga masih agak ini batuk-batuk ya. Jadi nanti akan ada PR dari saya sebelum umat membahas lebih lanjut tentang ini. Untuk pembahasan PR-nya akan saya jelaskan setelah ini insyaallah. Saya akan keluarkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikunna jami'an. Belum masuk bisa disampaikan pada yang hadir ya. Baik, kesimpulannya umahat untuk pembahasan ini dari pembahasan adat ma'dud yang kita bahas 21 sampai 30, kita baru membahas untuk ma'dud yang muzakkar saja ya, baru ma'dud yang muzakkar. Sehingga lihat perhatikan di sini ya ada penjelasan. Al-juz'ul awal, ini juz awalnya wahidun, adapun juz'ul tsani adalah angka puluhannya. Namanya adat ma'tuf karena dua angka ini digabung dengan wawu ataf. Begitu ya. Kaidahnya lihat ya, 21 sampai 22 bagian pertama mengikuti ma'dud dari sisi muzakkar dan muannas. Artinya kalau ma'dudnya muzakkar maka angkanya muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas angkanya muannas. Namun untuk angka 2, 3 sampai 30 maka bagian pertamanya berlawanan dengan ma'dud. Kalau seandainya ma'dudnya muzakkar adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas adatnya muzakkar. Begitu umahat. Baik, pembahasan kita untuk kesempatan siang hari ini sampai di sini dulu. Ada tugas dari saya, perhatikan tugasnya adalah ini. Di latihan ke-7 berkaitan dengan adat ma'dud yang kita bahas hari ini. Iqra' ma yali, baca yang berikut ini. Summa, kemudian uktubhu, tulislah ia. Ma'a bersama kitabatil arqami, penulisan angka-angka. Arqam itu jamak dari raqam. Kitabatil arqam al-waridah yang disebutkan fihi di dalamnya bil hurufi dengan huruf-huruf. Saya ulang. Bacalah yang berikut ini kemudian tulislah ia bersama penulisan angka-angka yang disebutkan di dalamnya dengan huruf-huruf. Iqra' ma yali summa aktubhu ma'a kitabatil arqami al-waridati fihi bil hurufi. Nah, di sini saya minta umahat dikumpulkan lagi nanti ya ke saya dengan Japri. Saya minta kepada umahat angka-angka yang disebutkan dalam kalimat ini umahat tulis ulang, tapi jangan ditulis angka lagi. Kalau angka lagi yang ditulis, itu namanya nyalin. Ya, bukan nyalin. Tapi saya minta silakan diganti angka ini dengan tulisan huruf. Saya berikan satu contoh misalnya ini, fi syahri, ini ya, 29 dan 30 hari. Bagaimana nyebutnya? Fi syahri, nulisnya begini. Fi syahri tis'atun wa asyruna au salasuna yauman. Begitu ya. Angka yang ada di sini umat ganti dengan tulisan huruf. Ini sekaligus umat melatih pembentukan ya angka adat 21 sampai 30 yang telah kita pelajari hari ini. Begini ya cara mengerjakannya. Fi syahri tis'atun wa asyruna au salasuna yauman. Di dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari. Nah, sisanya silakan umat kerjakan di rumah masing-masing ya. Kemudian dikumpulkan ke saya ya seperti tugas yang saya berikan sebelumnya.
Baik ummahat dan mata Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai sini pembahasan kita di kesempatan hari ini. Insyaallah untuk pekan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dari latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-10 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Saya tutup dengan doa khutbah majelis. Namun sebelumnya tidak lupa saya berdoa mudah-mudahan umat senantiasa dilimpahkan istiqomah dan dimudahkan dalam memahami ilmu bahasa Arab. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan nikmat sehat wal afiyah. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi umur kita, Allah berikan penjagaan kepada kita dari segala keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa menjadikan kegiatan yang kita lakukan, kegiatan menuntut ilmu menjadi kegiatan yang memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan menjadi sebab nanti langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya tutup dengan doa khutbah majelis. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa jazakillah khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan katsiran. Nah.